Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Akidah Akhlak yang beranggotakan 4 orang diantaranya. Yang pertama Khairuddin Pulungan, yang kedua Robianto, yang ketiga Nurul Khairia, dan yang keempat saya sendiri Sylvia Utari dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Mutasir SHI MSY. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akhlak yang akan kami sampaikan secara bergantian. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari kata bahasa Arab yang sudah mengindonesia dan merupakan jamak taksir dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, budi pekerti ataupun tabiat. Kadang juga diartikan sebagai syakhsiyah yang berarti personality atau kepribadian. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik ataupun sifat seseorang yang bersumber dari tindakan-tindakan yang berasal dari lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga pada saat ia masih kecil ataupun bawaan sejak ia lahir. Kemudian di dalam Al-Quran juga terdapat pengertian akhlak yang berarti budi pekerti, yaitu Quran surat Al-Qalam surat ke-68 ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sedangkan menurut para ahli ilmu akhlak mengatakan bahwa akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang, dan sifat itu akan timbul saat ia bertindak tanpa merasa sulit, karena timbul dengan mudahnya sebab sudah menjadi budaya sehari-hari ataupun kebiasaan sehari-hari. Jadi dengan demikian, bila mana perbuatan, sikap, perangai ataupun tabiat seseorang itu baik, niscaya akhlak ataupun jiwanya juga akan pasti baik. Yang kedua yaitu dasar hukum akhlak. Dalam Islam, dasar hukum atau alat ukur yang mengatakan baik buruknya akhlak seseorang yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah berarti baik menurut Allah dan Rasul-Nya. Dan hal inilah yang dapat dijadikan pegangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Quran dan As-Sunnah berarti buruk menurut Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah tindakan yang harus dijauhkan. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa zakarallaha kasyiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam dan As-Sunnah yang merupakan yang berisikan banyak sunnah-sunnah atau perbuatan ataupun kepribadian Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah contoh yang baik untuk dijadikan sebagai teladan dalam membentuk kepribadian kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang tujuan akhlak. Akhlak bertujuan untuk membentuk suatu pribadi muslim menjadi pribadi yang luhur dan mulia. Umat muslim yang berakhlak mulia senantiasa berperilaku baik atau berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, makhluk lainnya, dan alam lingkungan sekitarnya. Selain itu, akhlak juga bertujuan untuk menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang menyesatkan. Seperti kita ketahui, pemikiran-pemikiran manusia kadang menyesatkan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan akhlak untuk mengontrol akal pikirannya agar tidak menyesatkannya. Namun, seiring perkembangan zaman, telah banyak terjadi perubahan-perubahan kepribadian manusia secara pesat, baik dalam lingkungan dewasa
bahkan juga pada anak muda. Contohnya saja pada pelajar dan mahasiswa. Sering kebut-kebutan di tengah malam yang dapat menimbulkan kebisingan-kebisingan yang mengganggu warga sekitar. Jika suatu bangsa memiliki akhlak yang bobrok dan hancur, maka kemungkinan besar akan terjadinya kehancuran pada negara itu sendiri. Sebagaimana syair Syekh Mustafa Al-Gilaini dalam kitab Izzatun Nasyiin, di mana syairnya berbunyi, maju dan mundurnya suatu bangsa, tegak dan runtuhnya suatu negara, tergantung kepada akhlaknya. Apabila akhlak suatu bangsa baik, maka baiklah suatu bangsa dan negara itu. Tapi apabila akhlak suatu bangsa bobrok dan jelek, maka hancurlah suatu bangsa dan negara itu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, di mana akhlak dapat membimbing manusia menuju jalan yang baik dan benar. Baiklah, hanya itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang pembagian akhlak. Nah, yang pertama, pembagian akhlak itu ada dua macam. Yang pertama adalah akhlakul mahmudah ataupun akhlak terpuji. Nah, yang kedua adalah akhlakul masmumah atau yang sering kita sebut dengan akhlak yang tercela. Nah, saya akan memperinci akhlak tersebut. Yang pertama tadi adalah akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji ini dalam bahasa Arab sering kita sebut dengan yang namanya akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah. Nah, akhlak terpuji ini sangat dianjurkan bagi kita umat muslim untuk mempunyai sifat tersebut, untuk mempunyai akhlak tersebut. Karena apa? Karena kita selaku umat muslim untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya ini diutus ke dunia ini hanya untuk salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan, budi pekerti yang baik untuk kita contoh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tin ayat 4 sampai 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami tempatkan mereka ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Maksud Allah di sini yang serendah-serendahnya ialah api neraka. Maka api nerakalah yang paling serendah-rendahnya tempat. Kemudian Allah melanjutkan ke ayat yang lain, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa, kecuali allazina amanu wa 'amilus solihah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yang mengerjakan kebaikan.
falahum azrun ghairu mamnun. Maka mereka akan mendapatkan pahala. Siapa tadi yang mendapatkan pahala? Yaitu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal kebaikan. Falahum azrun ghairu mamnun. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Hadirin yang berbahagia, maka kita akan lanjut ke pembagian akhlak yang kedua tadi, yaitu tentang akhlakul mazmumah. Akhlak yang tercela. Akhlak tercela ini dalam bahasa Arab sering kita sebut dengan akhlakul mazmumah. Coba hadirin bedakan ya. Akhlakul mahmudah dengan akhlakul mazmumah. Keduanya ini mempunyai hampir kata-kata yang sama. Akhlakul mahmudah, akhlakul mazmumah. Tadi kalau akhlakul mahmudah adalah akhlak yang baik. Nah, kalau akhlakul mazmumah ini adalah akhlak yang tercela. Nah, bagaimana contoh akhlak yang tercela ini? Akhlak yang tercela ini adalah akhlak yang sangat buruk, yang tidak disukai oleh orang, yang tidak disukai oleh siapapun. Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan kepada kita tentang akhlak yang tercela ini. Karena apa? Karena akhlak tercela ini sangat merugikan diri kita sendiri. Bahkan orang lain pun, orang tidak akan suka dengan akhlak yang tersebut. Nah, jadi akhlak tercela ini sangat dilarang di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Asy-Syams ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan atau jalan ketakwaan. Allah berikan perumpamaan, mana yang engkau pilih antara jalan kejahatan atau antara jalan kebaikan. Nah, itulah ayat yang tadi yang Allah berikan dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 8. Nah, mungkin sampai segitu hadirin. Maka akan lanjutkan oleh saudara-saudari nanti. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu hubungan akidah dan akhlak. Akidah dengan seluruh cabangnya tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung dari panasnya matahari atau untuk berlindung dari hujan, dan tidak ada pula buahnya yang dapat dipetik. Sebaiknya akhlak tanpa akidah hanya merupakan bayang-bayang bagi benda yang tidak tetap dan selalu bergerak. Allah menjadikan keimanan, akidah sebagai dasar agamanya, ibadat atau syariah sebagai rukun tiangnya. Kedua hal inilah yang akan menimbulkan kesan baik ke dalam jiwa dan menjadi pokok tercapainya akhlak yang luhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabda beliau, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-hayaw wal iman qori na'in jami'an faijan ropi ahaduhuma ropul akhor. Yang artinya, malu dan iman itu keduanya bergandengan. Jika hilang salah satunya, maka hilang pula yang lainnya. Hadis riwayat Hakim. Dengan demikian, jelaslah bahwa akhlak yang baik merupakan mata rantai dari keimanan seseorang. Sebaiknya akhlak yang dipandang buruk adalah berperilaku yang menyalahi prinsip-prinsip keimanan, walaupun secara kasat mata
perilaku itu kelihatannya baik, namun jika titik tolaknya bukan karena iman, hal tersebut tidak mendapatkan penilaian dari sisi Allah. Perbuatan itu diibaratkan seperti fatamorgana di gurun pasir. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.